depan. Hidup adalah perjalanan yang penuh dengan pilihan. Bagi seorang siswa kelas 12, memilih jurusan kuliah ibarat memilih arah jalan di persimpangan berat. Salah memilih mungkin menyesal seumur hidup, tapi jika tepat, masa depan akan terasa lebih jelas. Inilah kisah Nadira, seorang remaja yang bercita-cita masuk jurusan seni, namun harus berhadapan dengan berbagai pendapat orang-orang terdekatnya. Mari kita lihat bagaimana ia menghadapi dilema ini. Aduh, anak ibu udah cantik aja mau berangkat ke sekolah. Iya, Bu. Kamu lagi baca apa itu? Lihat nih, Bu, brosur untuk masuk ke jurusan seni. Bagus kan? Nadira, ini ibu juga punya brosur nih, masuk ke perguruan tinggi dengan fakultas kesehatan. Kamu masuk aja ke fakultas kesehatan, biar kamu bisa bekerja di rumah sakit yang besar dengan gaji yang aman. Gimana? Tapi kan Ibu tahu kan, Nadira kan suka menggambar, suka desain. Masa tiba-tiba Ibu nyuruh aku masuk kesehatan? Kan nggak suka aku. Kamu pengen masuk seni? Iya. Nah, seni itu cuma hobi. Kalau untuk bekerja, kamu masuk ke fakultas kesehatan aja, biar kamu punya pekerjaan yang mapan. Tapi Bu, dunia kreatif sekarang tuh luas banget loh. Sekarang pun ada desain grafis, animasi, film, dan sampai seni digital pun ada. Peluangnya tuh luas, besar banget kalau memang ditekuni loh. Tapi menurut ibu, bekerja di fakultas kesehatan atau di dunia kesehatan itu jauh lebih pasti. Kalau di dunia kesenian belum pasti kan? Tapi kan Nadira sukanya seni, Bu. Nadira maunya masuk seni. Tapi satu sisi takut Ibu kecewa. Nadira, tolong dengerin ibu. Ibu pengen yang terbaik buat kamu. Kamu masuk ke fakultas kesehatan aja biar kamu punya pekerjaan yang matang seperti kakak kamu. Tapi kan Kak, tolong bilangin adik kamu biar dia seperti kamu mau masuk ke fakultas kesehatan. Kak, Udah gak apa-apa. Kamu berangkat sekolah dulu aja. Nanti biar kakak yang bilang ya. itulah, terima kasih Kak. Iya, hati-hati ya. Iya. Ibu, Ibu tuh aneh. Padahal kan seni peluangnya juga besar deh. Emang Ibu kurang research atau gimana sih? Aneh banget. Kadang, restu orang tua dan impian anak tak selalu sejalan. Nadira mulai merasakan tekanan, tapi ia belum menyerah. Hai Kak. Iya Nadira, kamu kok gasik banget, cepet banget datangnya. Iya, soalnya aku sebel sama ibuku. Kenapa? Halo guys, selamat pagi. Hai. Maaf ya aku telat soalnya tadi habis praktek. Gimana praktiknya lancar? Alhamdulillah lancar. Kamu jadi masuk seni? Yakin? Ya jadilah, emang kenapa? Gajinya kecil loh. Prospeknya itu nggak luas. Kata siapa? Kamu tuh nggak boleh kayak gitu. Setiap orang tuh jalannya beda-beda, nggak harus sama yang kamu inginkan. Kalau misalkan nih Nadira punya kelebihan, bakat, kalau bisa dikembangkan, apa salahnya coba? Tapi kita kan semua tahu, realistis dong. Passion itu nggak bisa bayar tagihan. Tapi kan, kalau semisal nih, aku kuliah di jurusan yang nggak aku sukain, terus nanti gimana? Aku nggak sepenuh hati dong, sama aja kayak buang-buang uang, buang-buang waktu, ya kan? Iya, Nadia, saran aku ya, mendingan kamu tuh nyari aja informasi tentang fakultas itu, tentang seni dan lain-lain. Ya memang itu tuh benar-benar bisa ditunjukin ke orang tua kamu. Kalau itu tuh bukan kalau sekedar aku suka sama ini, enggak. Jadi biar orang tuamu tuh juga tahu itu loh kelebihannya. Tapi gini deh. Coba, kamu kalau mau kuliah itu mau tujuannya apa? Buat cari kerja kan? Lah, dari sekarang kita cari jurusan yang prospek kerjanya itu jelas. Nah, kalau emang dari hati itu udah nggak niat ya udah, Iya, tapi tapi kan paksain. kita jalanin aja dulu, siapa tahu kamu suka. Sama aja, nggak ikhlas ya apa, kamu apa. Aduh, udahlah.
kamu daripada bingung sama perdebatan kita, sama solusi kita, mending kamu ke ruang BK aja. Daripada di situ, daripada di sini kita nggak tahu apa-apa, kamu tambah buntu, mending ke ruang BK. Siapa tahu kamu dapat solusi. Berarti aku harus ketemu ke Bu Sari nih. Betul. Iya. Mau nggak aku temenin? Nggak usah deh, aku mau ke kantin sekalian aja. Oh, Kan boleh, satu. boleh. Udah. Kamu ikut? Aku nitip aja ya. Ya udah. Rizal, Satu apa Rizal dua? ya? Satu aja. Ayo duluan ya. Bye. Yaudah, bye. Duluan ya. Assalamualaikum Bu Sari. Kamu dari mana? Habis dari kelas. Kok kelihatan bingung gitu? Itu Bu, kan Ibu tahu kan, aku milih seni, desain, gambar-gambar itu kan. Tapi Ibu gak setuju karena katanya itu sih apa namanya peluang masa depannya kayak gak terjamin gitu loh. Jadi gimana? Oke, jadi kamu inginnya jurusan seni ya, Iya. tapi bertolak belakang sama keinginan orang tua kamu. Betul. Oke, terus usaha kamu untuk meraihnya apa? Sampai sekarang sih belum ada sih, belum meyakinkan. Memilihkan diri ya. Oke, sebenarnya milih jurusan itu berdasarkan 3 hal. Yang pertama minat, bakat, dan jenjang karir. Kalau kamu cuma minat aja, itu belum yakinin orang tua kamu bahwa pilihan kamu memang tepat. Jadi kamu harus nunjukin kepada orang tua kamu bahwa jurusan seni itu memiliki peluang yang nyata. Oh, jadi aku harus mencari tahu lebih dalam tentang seni dan prospek kerjanya gitu ya Bu? Iya, ditambah lagi kamu bisa ikut tes minat bakat secara online untuk mengetahui bakat sesungguhnya yang kamu miliki, dan kamu bisa cari informasi mengenai lowongan-lowongan kerja tentang dunia seni. Terus kamu bisa cari tentang tokoh-tokoh yang sukses di dunia seni. Kalau kamu bisa tunjukin ke orang tua kamu bahwa jurusan seni emang yang terbaik buat kamu, orang tua kamu pasti akan terbuka. Oh, jadi gitu ya Bu. Terima kasih banyak ya Bu atas solusi dan sarannya. Saya duluan aja ya Bu. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum. Hati-hati ya. Iya. Terkadang untuk mempertahankan impian, kita harus belajar membuktikan bahwa itu bukan hanya sekedar mimpi. Kemarin gimana? Kamu ngomong sama dia? Ibu lihat ini hasil tes minat bakat aku dari Bu Sari kan. Lumayan sih skornya di bagian desain seni itu tinggi banget loh Bu. Dan aku udah research peluang pekerjaannya seperti kayak content creator, desain grafis itu semuanya pada lulusan sini loh Bu. Wah, bagus tuh. Kalau di seni dan kalau nilai kamu paling tinggi di seni, itu kamu bisa tuh peluang kerjanya pasti terjamin ya kan? Iya. Tapi ibu khawatir kalau nanti Nadira kesulitan untuk cari kerja. Bu, selama dia niat dan punya rencana strategis, itu tuh pasti peluangnya bakal besar. Banyak juga tuh lulusan sekarang seni itu tuh bisa masuk dan sukses di perusahaan besar atau jadi wirausahawan. Tuh. Kamu beneran mau ambil kesenian? Iya. Jadi gimana? Baiklah, kalau emang jurusan kesenian yang pengen kamu ambil dan kamu bertanggung jawab untuk pilihanmu itu, ibu akan support ya. Benar. Iya, Ibu yakin? Ibu nggak kecewa sama Nadira? enggak Nadira, apapun yang terbaik buat kamu, ibu pasti akan dukung kamu. Iya. Iya. Terima kasih Bu. Iya. Semangat terus ya. Iya. Terus Nadira, Nadira terus janji kakak. Nadira akan bersungguh-sungguh. Oke. Kita pasti bakal support terus kok sama kamu, ya kan Bu? Terima Semangat kasih. anak-anak ibu. Terima kasih Bu. Masa depan memang penuh ketidakpastian, tapi hidup tanpa mengikuti kata hati akan terasa hampa. Pilihan adalah tanggung jawab kita, tapi restu orang tua adalah berkah yang tak ternilai. Nadira telah memilih dan ia siap melangkah, karena masa depan bukan hanya tentang pekerjaan, tapi juga tentang kebahagiaan.